Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'anil azim. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'anil karim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri ma'rifatika wa nuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa ahli sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'atih. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa awliyaika wa ulamika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhas sadatu wassadatina al-a'izza'i wal fadala. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wa khudama syara'ihim wa ila arwahi ummatil mu'minin wa ahli baitir rasul itratir rasul li dzurriyyatir rasul wa li khulafar rasyidin wa li sairi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ila ruhi jamin ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhadditsin wal qurra'il mufassirin was sadatin as-sufiyatin muhaqqiqin makanu khususan li a'immatil arba'atil mujtahidin wa li arwahi masyayikhina min silsilatit tariqatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa naqsyabandiyatil 'aliyah wa naqsyabandiyah khalidiyah wasyadziliyah wal 'alawiyah wal kubrawiyah wal anfasiyah wasyatariyah wali jami' masyayikhina wa masyam ajma'in wali awliya itisati fi baljawi khususan hadrati Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wali arwahi jami' masyayikhina min ahli Babakan Ciwareng Cirebon Kempek Puntet Pesantren Pendaker wali jami' ahli Gunung Jati Gunung Sembung wali jami' ahli Cirebon wali arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khalatina wa qariban jami' ahlana wa arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat wa li jami' ahli hadhil qaryati lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kami muliakan segenap para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah, para kiai, para guru yang dirahmati Allah Ta'ala, segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, para umaro dan juga ro'ayyah, segenap sahabat-sahabat, para pejuang NU, Muslimat NU, GP Ansor, Banser, IPPNU, Ibnu Pergurnu, Patayat, Pagar Nusa, Les Bumi, PDNU, Persinu, dan segenap banon-banon NU yang lainnya, termasuk juga dukun syar'inya NU, JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswajan, kan bagian-bagian sebul, ngetes sound system dulu. Ya, ini sound system bagus, recommended, ngetes sound system, enak soalnya. Makanya barusan juga saya kangen dengan gaya Cirebonan tuh ya. Jadi pas kesini, aduh nikmat nih, dengar arah Cirebonan baca Qurannya gitu, masya Allah, enak. Jadi sangat teliti, tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Memang itu perintah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an merupakan keberkahan tersendiri. Sehingga innalladzina
yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Coba deh Pak Yai pakai lagam Cerbonan kayak tadi. Lagam Cerbonan gitu kan. Masya Allah. Ya itu khasnya kita di sini, punya khas tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu wa rasuluhu alam bi muradi wa ma'na. Innalladzina setune wong akeh. Nah, ini gaya santri. Karena dulu saya mondok juga di Cirebon. Di antaranya di Babakan Ciwaringin. Ya. Jadi gayanya ya gaya seperti itu. Menerjemahkannya, menafsirkannya, mentakwilinya dengan disiplin ilmu yang banyak. Jadi tidak cukup kita memahami agama ini hanya berlandaskan terjemahan. Karena barusan juga saya ngobrol, katanya bukan di sini, tapi sebelah sonoan dikit. Itu sudah banyak Wahabi yang apa-apa syirik. Masjid yang ada beduknya dihilangkan, tahlilan dilarang, marhabanan, maulidan dilarang. Nah, mudah-mudahan adanya majelis ini, bahkan namanya majelis penuh barokah, betul ya? Majelis penuh barokah, berarti majelis mubarokah. Mudah-mudahan keberadaan majelis ini akan menjadi keberkahan untuk lingkungan sekitar dan wilayah Cirebon secara umum, dan untuk bangsa kita, negara kita Indonesia. Karena mencetak generasi ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Diawali terlebih dahulu sebelum kita menafsirkan, mentakwili Al-Quran, harus terlebih dahulu membacanya dengan mujawwid bil Quran. Karena banyak orang sekarang melakukan atau membuat sebuah kajian-kajian tafsir, tapi yang dibaca terjemahan Al-Quran. Terjemahan bukan tafsir. Terlebih lagi bacanya pun belepotan, tapi soalim, gayanya itu loh, apa-apa syirik, apa-apa bid'ah. Bid'ah. Jadi wong Cilacap. Apa-apa bid'ah, apa-apa syirik. Padahal yang dikajinya, yang dibacanya, bukan dikaji, yang dibacanya cuma terjemahan Al-Quran. Terjemahan bukan tafsir, tapi tafsir sudah melingkupi terjemahan. Bedakan. Oleh karenanya, gak usah sok-sokan dulu tafsir-tafsir, tapi baca Quran saja tidak mujawid, tidak tartil, sedangkan itu merupakan dasar pertama pijakan kita untuk bisa memahami Al-Quran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, yatluna, tilawah, itu berbeda maknanya dengan qiraah. Kalau qiraah hanya membaca saja, tapi kalau tilawatul Quran, membaca dan mempelajari maknanya serta meresapi makna yang lebih luas. Makna yang lebih luas istilahnya takwil, lebih dalam, lebih spesifik. Jadi namanya substantif. Karena ini kiai-kiai juga ternyata dosen-dosen. Ya kiai ya dosen juga gitu. Makanya saya harus pakai bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa akademisi. Tapi ini Bu, Pak, yang punya anak dititipkan di majelis ini ataupun dititipkan ke pesantren-pesantren NU, gak usah putus asa, jangan kecil hati. Seolah-olah kalau anak saya dititipkan di pesantren itu nanti anak saya gak bakalan jadi orang sukses, gak bakalan jadi orang gede, gak bakalan jadi orang yang terpandang. Kata siapa? Seolah-olah yang bisa terpandang itu yang cuma kuliahan. Orang kuliahan juga belum tentu ngajinya sepinter anak pesantrenan.
walaupun kuliahannya di universitas Islam negeri. Kenapa? Saya gini-gini gak pernah kuliah, tapi sering diminta untuk mengisi tausiah umum, bukan tausiah umum, kuliah umum di universitas-universitas negeri, entah universitas Islam ataupun yang lainnya, ya teknik, ya kemudian ke pemerintahan. Sering berdua dengan profesor doktor, berdua menjelaskan apa? Neurologi, urusan masalah otak, akal, menurut pandangan saintifik dan juga secara sofistik. Dijelaskan, nggak seperti gini, ya pakai laptop, pakai slide, pakai pointer. Artinya gini, saya ingin memberikan motivasi kepada bapak dan ibu sekalian yang nitipkan anak di majelis ini atau di pesantren ini. Yakinlah, jika kita orang tuanya benar-benar tulus ikhlas menitipkan anak kita kepada gurunya, pokoknya minta dicetak jadi wong bener lan pinter, ojo mung pinter baik, gawe pinter wong sing bener luwih gampang, tapi angel gawe bener wong sing pinter, gawe pinter wong sing bener gampang, luwih gampang, tapi angel gawe bener wong wis pinter. Kadang wong pinter malah keminter atau pinter kebelinger, betul gak? Makanya kalaupun kita punya anak di sekolah umum, sekolahkan, tapi jangan lepas dari pesantren. Walau dia kuliah, jangan lepas dari pesantren. Barusan ngobrol, ada adik beliau di sini, ya, Mas Sam'un, Kiai Sam'un. Lah iya, lah dulu saya sering andeprok sama bapaknya beliau, ya, sama Mbah Ko Nasir tuh di Mama Yai Kosim. 5 tahun saya di Mama Yai Kosim di Gunung Jati, di Gembleng Torikoh. Nah, beberapa kali lah ngumpul sama beliau. Makanya tadi saya tanya, betul nggak bapak nih panjenengan niku berguru ke Mama Yai Kosim? Nggih katanya, nggih ya. Jadi ada teman-teman saya di sini, ada Mang Dul siapa ya, tapi saya nggak tahu rumahnya, lupa lagi. Saya ini bahkan tidak seperti santri-santri sekarang yang dititipkan orang tua, yang dibekeli bistel setiap bulan, ditengoki setiap bulan. Saya ini santri pengembara. Jadi sekian tahunnya gak ketemu dengan orang tua, boro-boro dikasih bekal duit beras. Enggak. Saya bertahan hidup dengan cara khidmat kepada kiai. Tapi ketika kiai menyiapkan makanan untuk khodim-khodimnya, saya nggak pernah mau makan di rumah kiai. Di mana saya cari makan untuk bertahan hidup? Saya menelusuri sungai. Kalau nggak punya bekal, saya menelusuri sungai. Itu nanti bukan berarti ada tanaman orang, bukan. Ini mah yang liar, tanaman liar, pinggir sungai, pinggir kali, kayak pinggir kali Ciwaringin gitu kan. Ada kayak labu-labu kayak begitu, cari. Kalau enggak ya sudah daun-daunan. Makanya enggak makan nasinya kurang lebih ya paling minimal lah 8 tahunan enggak makan nasinya, enggak ketemu, enggak bisa beli soalnya. Kadang ke hutan, karena bukan cuma dibawakan Ciwaringin, Ciwaringin itu terakhir saya. Jadi jangan pernah putus asa nitipkan anak ke pesantren atau ke majelis kiai-kiai NU. Kenapa sih kok ada embel-embel NU-nya di belakang? Karena kalau kita nggak mau ber-NU, bisa jadi terjebak oleh orang-orang Wahabi yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka cuma berlandaskan ngajar itu hafalan saja, hafalan Quran. Tapi pemahaman Al-Quran secara spesifik, substantif, maqasid syariahnya tidak diamalkan, tidak dipelajari. Bagaimana mungkin kita mengerti isi kandungan Al-Quran kalau nggak mempelajari ilmu nahwu, sorof, bade, bayan, ma'ani, mantek, balaghah? Bagaimana mungkin kita bisa paham kalau tidak mempelajari asbabun nuzul ayat? Asbabun nuzul ayat pasti menyertakan hadis. Bagaimana mungkin kita bisa paham kalau kita tidak mempelajari asbabul wurudnya hadis? Kan begitu kan?
Bagaimana mungkin kita bisa mengerti tentang hukum kalau kita juga tidak mempelajari ilmu usul fikih? Ada ilmu namanya nasikh mansukh. Mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhus sunnah bil ayah, mansukhus sunnah bis sunnah. Oleh karenanya yang dimaksud oleh ayat innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mempelajarinya, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma wa yunfiqu mimma razaqnahum, orang yang juga menegakkan sholatnya, bukan cuma membaca Al-Quran tapi juga menegakkan sholatnya, dijaga yang fardunya, ditambahi yang sunnahnya, istiqomah. Kemudian juga wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka juga menginfakkan sebagian daripada yang apa kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, entah secara rahasia tidak diketahui oleh orang lain, ataupun alaniyah secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang ingin berniaga dengan Gusti Allah dengan perniagaan yang tidak akan merugikan. Jadi kalau kita mau berbisnis, maka berbisnis dengan Allah, istilahnya dalam Al-Quran seolah-olah. Dan itu diperkenankan oleh Gusti Allah. Artinya ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, menggunakan waktu untuk mempelajari kalamullah, bukan hanya membacanya, selain membacanya juga mempelajarinya, kemudian tidak melalaikan kefarduan-kefarduan seperti sholat, dan tidak menjadi orang kikir. Jadilah sebagai orang-orang yang syukur, yang meyakini bahwa segalanya dari Allah Ta'ala, dan kemudian kita nafkahkan di jalan Allah Ta'ala, entah secara rahasia ataupun terang-terangan. Ngaji boleh sendiri, boleh juga secara terang-terangan. Kalau terang-terangan, kalau ngaji sendiri kemudian dibiasakan, masuk kategori wazifah. Kalau terang-terangan bareng-bareng berjamaah, namanya istilah kita wong Cirebon tadarrusan. Apakah tadarrusan seperti yang dilakukan oleh kita orang-orang NU yang benar-benar menjaga ahlus sunnah wal jamaah itu bid'ah? Karena ada di luar NU orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi membid'ahkan tadarrusan, ngumpul bareng baca Quran atau haflah seperti ini. Padahal tadarrusan Al-Quran berjamaah sekalipun itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah suatu kaum berarti lebih dari satu orang, bisa dua, bisa tiga, dan unlimited, tidak terbatas. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di suatu tempat yang dikhususkan untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi Baitullah bukan hanya Ka'bah, dan mengartikan Baitullah jangan secara terjemahan bebas rumahnya Gusti Allah. Emang Gusti Allah perlu rumah apa? Bukan. Jadi Baitullah itu suatu tempat suci yang khusus digunakan untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, bukan rumah tempat tinggalnya Gusti Allah. Karena orang Wahabi mengaku ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah itu punya tempat. Kadang Allah di arasy, kadang sepertiga malam Allah turun ke bumi. Nanti lewat sepertiga malam menurut mereka naik lagi ke arasy. Saya tanya, ada gak wilayah bumi dalam kurun 24 jam yang lepas dari waktu sepertiga malam? Ada tidak? Tidak akan ada, karena sepertiga malam itu akan bergulir. Saat ini di tempat kita, berikutnya nanti mungkin di Papua, mungkin di Sumatera, begitu kan? Mungkin di Makassar. Jadi terus akan ada bagian bumi yang terkena fase waktu sepertiga malam. Maka kalau menurut mereka setiap sepertiga malam Allah turun ke bumi, lantas sepertiga malamnya gak pernah hilang dari bumi, ada terus bergulir berputar, berarti Allah gak balik-balik lagi ke arasy. Apa pikirannya seperti itu? Nah, ini akibat tidak ngaji uslubus syariah,
hanya terjemah. Makanya insya Allah kalau di majelis ini, di pesantren ini, anak-anak kita tidak hanya dididik hafalan dan terjemah, tapi dididik bagaimana memahami Al-Quran, bukan cuma qiraatul Quran, tapi tilawatul Quran. Maka yang mendapatkan kategori di dalam ayat yang tadi saya baca, yarjuna tijaratan lan tabur, bukan hanya orang yang membaca Al-Quran, tapi juga memahami Al-Quran secara mendalam. Maka perlu dasar-dasar ilmunya, pendukung untuk bisa memahami maknawiyah Al-Quran. Nahwu, sorob, dari gramatika Arab saja dulu. Nahwu, sorob, bade, bayan, ma'ani, mantek, balaghah. Kemudian juga ada usul fikihnya, asbabun nuzul ayat, asbabul wurud hadis. Dipelajari ilmu nasikh mansukhnya, dipelajari. Dan banyak kategori-kategori ilmu lainnya, fan-fan ilmu lainnya. Jadi bisalah dikatakan yatluna kitab Allah. Kalau belum, maka hanya qiraatul Quran. Maka jangan cukup anak-anak kita sekarang lulus khatmul Quran ini, kemudian oleh orang tuanya, sudah kamu cukup, selanjutnya urusan dunia saja. Dunia boleh, tetap harus diambil ilmunya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunianya, dia harus punya ilmunya. Gali ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses nanti di akhirat selamat wal afiat, maka fa'alaihi bil ilmi, harus pakai ilmu akhirat. Sedangkan tujuan utamanya adalah akhirat. Waman aradahuma, dan siapa yang ingin sukses dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dua-duanya harus dicari ilmunya. Dan tujuan utama itu akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata. Jadikanlah apa yang aku berikan kepada kalian berupa titipan-titipan duniawiyah, jadikan tujuan utamanya adalah akhirat, keselamatan akhirat. Jadikan semua ini jadi bekal untuk keselamatan akhiratmu, karena kehidupan akhirat lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Jadi berarti bekal akhirat ini harus lebih banyak. Dan bukan berarti orang yang jadi pembisnis gak bisa manfaat, gak berarti begitu. Pembisnis bisa manfaat kalau bisnisnya dijadikan sebagai bekal untuk akhirat. Orang kaya dia bisa selamat kalau kekayaannya digunakan untuk akhirat. Tujuan kemaslahatan. Pondok nih di sini, majelis. Kemudian juga kiai-kiainya diperhatikan, awas, hati-hati. Jangan hanya nitipin anak supaya ngambilin ilmu kiai, tapi kita nggak pernah mikirin kiai makannya gimana, keluarganya untuk dibiayai bagaimana, dari mana. Jangan kita tidak memikirkan itu. Songong itu namanya. Mikir, jangan cuma anak kita supaya diberikan limpahan ilmu. Dulu kiai dapat ilmu susah payah, saya ngerasa susah payah. Orang-orang dulu dapat ilmu susah payah, nggak seperti sekarang. Kita yang orang tuanya berada sekarang ingin cari pesantren buat anak yang kira-kira tidurnya di spring bed, dicari tuh. Makannya pakai catering, bajunya di laundry. Itu bukan pesantren, itu apartemen. Sok aneh-aneh baik. Gak apa-apa, di pesantren tradisional itu tempat mendidik, menempa mental jiwa anak kita. Ya. Jangan mentang-mentang saya orang kaya kan bisa nanti bayar ini itu. Ya kalau masih kekayaannya. Pas mati anaknya rebutan, ayo. Banyak itu. Atau suaminya yang meninggal, istrinya, hore, kawin lagi, itu kan. Atau sebaliknya, istrinya meninggal, suaminya kawin lagi, belum meninggal juga sudah kawin lagi. Iya kan, orang kaya kan begitu banyak. Enggak ketahuan. Kita
kembali ke hadis Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum lebih dari 2 orang, mau 3, mau 4, berapapun, ngumpul di suatu tempat. Baitullah bisa masjid. Makanya baitun min buyutillah, fi baitin min buyutillah, di satu tempat dari sekian banyaknya baitullah. Masjid, musola, majlis, pesantren, lapangan sekalipun yang saat itu digunakan untuk berkumpul untuk apa? Yatluna kitaballahi wa yatadarasu bainahum. Mereka semua membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Apa reward yang didapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Tiada lain kecuali akan turun ketentraman dari Allah Ta'ala kepada setiap orang yang duduk ngikut tadarusan Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencurahkan limpahan rahmatnya bagaikan hujan yang deras. Wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat akan berkumpul, akan menaungi mereka, mengamini doa mereka, mencatat amal-amal mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membangga-banggakan setiap orang yang ngumpul di majlis haflah Al-Quran, haflah tilawatil Quran, majlis tadarrus Al-Quran. Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Jadi tadarrus Al-Quran yang orang-orang Wahabi yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dibid'ah-bid'ahkan, ternyata itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza haditsun sahihun. Ini haditsnya sahih. Kan harus pakai hadisnya. Hadisnya sahih, agak sahih apa enggak gitu kan? Emangnya wong NU enggak bisa ngaji apa? Buktinya ya, beliau cerita ada dokter nyalah-nyalahkan ini itu lain sebagainya, bahkan menyebutkan beliau dan bapaknya masuk neraka katanya akibat senang puasa. Akibat senang puasa, kecuali 5 hari dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik itu haram puasa. Selebihnya boleh-boleh saja. Kalau dikatakan tidak boleh, nggak ada dari zaman Rasulnya. Rasul tidak pernah ada melakukan hal tersebut. Tidak ada bukan berarti tidak boleh. Di zaman Rasul sendiri ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul pernah mengirim sekelompok pasukan penjaga untuk tinggal di Kuba, di wilayah Kuba. Di antara mereka ada yang diangkat menjadi imam. Nah, imamnya itu ternyata tiap waktu sholat yang terdengar jahar oleh makmumnya selalu Al-Fatihah, surah sunnah, kulhu. Al-Fatihah, surah sunnah, kulhu. Akhirnya bingung nih. Jamaahnya merasa, para sahabat yang lain, Rasul gak pernah melakukan itu dan gak pernah mengajarkan seperti itu. Memerintahkan apalagi tidak pernah. Akhirnya mereka berbondong-bondong pergi ke Madinah, laporan ke Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengangkat seorang pemimpin yang dia menjadi imam di dalam sholat, setiap sholat kami. Tapi tiap sholat yang jahar terdengar selalu Al-Fatihah, surat sunnah, kulhu. Al-Fatihah, surat sunnah, kulhu. Gimana ini ya Rasul? Bid'ah apa enggak? Kurang lebih gitulah kalau sekarang mah. Kata Rasul, enggak langsung bid'ah itu, aku enggak mengajarkannya, enggak. Tapi Rasul bilang, coba tanyakan kepada imammu, kepada pemimpinmu, apa alasannya dia melakukan itu. Berangkat lagi mereka ke Kuba, nanya ke imamnya, ya imam mana, apa alasan anda melakukan itu sedangkan itu tidak pernah dilakukan Rasul dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Alasannya dengan senyum, tidak pakai marah, dia menjawab begini, sesungguhnya Al-Ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah, Zat yang Maha Rahman. Maka aku mencintai Al-Ikhlas. Mereka kelompoknya itu, murid-muridnya ataupun umatnya berangkat lagi ke Madinah. Laporan lagi kepada Rasul, ya Rasul, alasan imam kami, guru kami, pemimpin kami katanya Al-Ikhlas itu mengandung sifat Allah, Zat yang Maha Rahman, dan dia sangat mencintai Al-Ikhlas. Maka fa'akhbirhu, sampaikan kepadanya sesungguhnya Allah telah mencintainya karena dia mencintai Al-Ikhlas. Wes Al-Ikhlas baik, kulhu baik. Ya. Ini kulhu yang ayatnya cuma berapa ayat? Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma segitu.
diulang-ulang, dicintai, menyebabkan orang yang mengamalkannya itu dicintai Allah, padahal perilaku tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, apalagi memerintahkannya. Tidak, tapi Allah cinta. Tidak seperti orang sekarang Wahabi yang mengatakan bid'ah, 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 apalagi mengatakan bid'ah itu kepada surah Yasin. Yasin lebih banyak ayat dan hurufnya dibandingkan Qul Hu. Orang sini malam Jumat Yasinan, ada yang mau nikah rasulan bacanya Yasinan, ziarah kubur baca Yasinan, ada yang meninggal bacanya Yasinan, ada yang mau lahiran bacanya Yasinan, meteng patang wulan Yasinan, pitung wulan Yasinan maning. Ana sing arep jadi karyawan tetap ning pabrik Yasinan maning. Ana sing arep ujian Yasinan maning. Apa baik Yasinan lek. Lebih banyak mana Yasin dengan kulhu hurufnya? Lebih banyak Yasin. Kalau kulhu senang dibaca dibolak-balik, mengakibatkan Allah mencintai pelakunya, apalagi Yasinan. Sedangkan kata baginda Rasul, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap hasanah, setiap kebaikan, bi asyri amthaliha, setiap satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan yang serupa. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa mengucapkan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alifnya saja itu satu huruf, walamun harfun, dan lamnya juga satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya juga satu huruf. Berarti mengucapkan alif lam mim berarti 3 huruf, maka mendapatkan 30 kebaikan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab risalah Muawanah, dikutip oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 10 itu dari setiap satu huruf itu bagi orang yang membaca di luar sholat dengan hafalan, tidak melihat dan memegang mushaf, itu di luar dalam kondisi tidak suci. Kita nggak punya wudhu kayak gini, nggak sholat, kemudian kita membaca murojaah lah dengan guru contohnya gitu ya, ataupun membacakan Al-Quran bukan di dalam sholat dan dalam kondisi tidak suci, tidak wudhu, hadat kecil kan boleh, asalkan jangan pada saat hadat besar. Hadat kecil tidak masalah, asal jangan memegang menyentuh mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Beda sama Wahabi. Di Karawang ada Wahabi kerja di perusahaan awas, yang kerja di PT-PT nih kebanyakan nih, ke bawah. Cirebon Ahlus Sunnah wa Jamaah, pas berangkat ke Karawang kerja di pabrik jadi Wahabi. Padahal yang jadi gurunya gak sealim kiai-kiai Cirebon, yang jadi gurunya ustadz dadakan, bukan ulama tapi ngulama, bukan ustadz tapi ngustad, bergaya seperti ulama, bergaya seperti ustadz. Bedakan antara ulama dengan khutbah. Khutbah itu orang pandai ceramah, pidato, tausiah, orasi, itu khutbah. Orang senang ceramah di panggung kayak gini belum tentu ulama, tidak langsung dikategorikan mutlak oh itu ulama. Yang di TV, di radio banyak itu yang enggak ulama ya. Maka jangan kita salah menyebut gitu loh, jangan salah mengartikan. Ada Wahabi di tempat saya ngisi di perusahaan-perusahaan Astra, di antaranya di Yamaha. Ada pada saat jamaah saya namanya Ahmad Fauzi masuk ke toilet umum karyawan, ada rekan kerjanya mau keluar tapi masih di dalam toilet karyawan, itu mengeluarkan Al-Quran saku, Al-Quran pocket Al-Quran dari saku celana.
Berarti barusan dia kencing bawa Quran dan Qurannya disimpan di dekat kemaluan. Sedangkan terlihat di saku bajunya itu ada ponsel. Mungkin menurut mereka ponsel lebih mulia dibandingkan Al-Quran. Ditanyalah, ditegur sama jamaah saya, antum itu bawa Al-Quran ke toilet? Enggak apa-apa, ini makhluk gitu. Untung ketemunya enggak sama saya. Kalau ketemu sama saya tak gaplok bener bolak-balik. Udah enggak perlu pakai dalil lagi. Dalilnya apa? Gaplok bae, leungeun. Ya. Kefret. Tuman. Karena kalau pakai dalil juga belum tentu mereka taslim, belum tentu mereka nerima. Ya, makanya barusan saya diceritakan nanti malam Selasa katanya ada pengajian karena di situ Wahabi sudah melarang ini itu lain sebagainya. Yang sholawatan direbut mic-nya, kata saya, telepon orang yang sudah datang kepada saya, bawa kitab-kitabnya sekarang, dialog itu. Sekali ya dialog, ya siapkan media, ustadz-ustadz kiainya, ayo suruh datang ustadz-ustadznya, gak apa-apa, supaya umat paham. Seperti tadi yang disalah-salahkan tadarusan di masjid tersebut, mungkin tadarusan sudah hilang ya, sudah hilang tuh, karena dibilang bid'ah. Jadi kalau urusan berjamaah, kalau kita yang melakukan bid'ah, tapi mereka enggak. Apalagi selain tadarus Al-Quran, tahlilan. Masa tahlilan disebut bid'ah juga? Bahkan dikatakan katanya tahlilan itu nurutin orang Hindu. Mana ada orang Hindu kalau meninggal ditahlilin? Enggak ada. Orang Hindu ngumpul kalau meninggal yuk tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang begitu? Saya kalau di keraton sering tuh, atau acara-acara budaya, sering ngumpul sama biksu, sama pendeta, mereka hadir, saya yang berbicara, yang tausiah, ya. Kemudian setelah itu ngumpul bareng makan, kemudian ya sempatlah nanya, apa iya di Hindu, di Buddha ada istilah tahlilan, kalau orang meninggal kemudian ditahlilin? Kami nggak ngerti, kita nggak ngerti. Nah sekarang orang Wahabi kenapa kok bisa menuduh kita orang-orang orang Ahlus Sunnah itu tahlilan ngikutin Hindu? Di Hindu itu yang ada namanya prosesi sadda. Sadda itu adalah kalau bahasanya nama kurban kalau bahasa kitanya mah. Tapi itu 12 tahun ketika si mayat sudah wafat. Di tahun ke-12 kematian. Enggak ada tuh tahlilan di hari ketiga, hari ke-7, 40, 100, haul, enggak ada. Lantas kita yang NU dari mana? Makanya lihat di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa Imam Jalaluddin As-Suyuti ada 2 jilid. Kemudian juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Sebut diantaranya dalam Tarikhul Kabir, ya, Topaqatul Kabir, Syekh Ibnu Sa'di. Kemudian juga di dalam kitab-kitab tarikh ataupun kitab-kitab tentang rijalul hadis yang lainnya. Ada Fi Sunanil Aqwali wal Af'al, ada kitab-kitab yang seperti itu, boleh dicari. Kemudian dalam tarikh tarikh Madinah wa Dimashq ada 37 jilid, di juz ke-26 itu ada. Ya. Ada keterangan begini dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Gampangannya di dalam Al-Hawi lil Fatawa juz kedua saja. Makanya Kiai KNU harus mengajarkan di masjid-masjid, kalau bisa di majelis-majelis Al-Hawi lil Fatawa yang 2 jilid itu diajarkan. Karena jawaban konkret ada di situ amaliyah kita. Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an. Kata sahabat Umar, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan mayat, yabqa thawabuha, pahalanya akan tetap mengalir kepada si mayat ila thalathati ayamin, sampai 3 hari berikutnya. Was-shadaqatu fi thalathati ayamin, dan sedekah di hari ketiga, yabqa thawabuha ila sab'ati ayamin, akan sampai mengalir kepada si mayat pahalanya sampai hari ke-7. Was-shadaqatu fis sabi, dan sedekah di hari ke-7-nya, yabqa thawabuha, akan tetap mengalir pahalanya kepada si mayat ila 25 yauman, sampai hari ke-25. Makanya kalau di Turki tahlilan itu enggak ngaclok ke 40, 25 juga ada. Nah ini landasannya ketika saya di Turki, ya, diajari bahwa kalau di sana itu memang sudah terbiasa tahlilan juga seperti di Indonesia, seperti orang-orang NU tahlilan di Turki, tapi ada hari ke-25 karena ngambil dari keterangan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan sedekah di hari ke-25 yabqa ila arba'ina yauman, sampai pada hari ke-40. Was sadaqatu fi arba'ina,
dan sodakoh di hari ke-40-nya ila mi'atin sampai pahalanya pada hari yang ke-100. Jare wong Cirebon natus nggih. Dan sodakoh di hari ke-100 ila sanatin akan sampai pada haulnya, pada kesetahun kematiannya. Haulan sodakoh, dan sodakoh fis sanati di saat haulnya, yabqa ila alfi amin, pahalanya akan terus mengalir sampai 1000 tahun mendatang. Hadza yurwa fi kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti al-musamma bil hawi lil fatawa, juz kedua. Tuh ada. Dan ngumpulnya saja, ngumpulnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Ini ada di dalam Sahih Muslim. Solawat juga tentang zikiran, kemudian doa, solawat ada di dalam kitab-kitab Sahih yang lainnya. Di dalam Sunan At-Tirmidzi ada, kemudian juga di dalam Sunanul Kubra Imam Baihaqi ada, di dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani ada. Saya coba kombinasikan beberapa riwayat. Di antaranya, inna lillahi sayyaratan minal malaikati, sesungguhnya Allah punya sekelompok para malaikat yang yatlubuna hilaqadz dzikri, mereka mencari perkumpulan-perkumpulan zikir. Di dalam riwayat yang lain, yaltamisuna hilaqadz dzikri, mereka terus mencari-cari, searching, broadcast itu mah online. Mereka mencari-cari perkumpulan zikir. Falamma wajadu, tatkala mereka menemukan perkumpulan zikir tersebut, mereka akan berkumpul, mengepakkan sayap mereka, menaungi semua ahli zikir yang berkumpul pada tempat tersebut. Ketika itu kemudian fa'alsala raidahum, malaikat-malaikat yang berkumpul tersebut mereka akan mengutus pimpinan-pimpinannya. Beberapa jenderal-jenderalnya diutus ila sama ila Rabbi azza wa jalla. Mereka diutus untuk datang melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang melapor kepada Allah, Allah bertanya, padahal Allahu a'lamu, Allah maha tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya, tapi Allah tetap bertanya supaya menjadi taukid kepada para malaikat, apa yang sedang mereka lakukan. Ya Rabbi, sesungguhnya kami datang kepada sebagian hamba-hamba Engkau, ila abdin min ibadika, kami datang kepada mereka yang mereka ternyata yu'azzimuna ala'aka, yatluna kitabaka. Ini di dalam riwayat yang lain, yatluna kitabaka, mereka sedang membaca dan mempelajari kitab Engkau Al-Quran ya Allah. Wa yu'azzimuna ala'aka, dan mereka mengagungkan kekuasaan Engkau, nikmat-nikmat Engkau. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga sedang bersolawat kepada nabimu yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim kalimatnya, yusabbihunaka, mereka bertasbih semua kepada Engkau. Wa yahmadunaka, kalimatnya pakai kalimat jamak, mereka juga bertahmid kepada Engkau. Tadi tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir kepada Engkau, tapi bukan takbir demo, Allahu Akbar. Sama Allahu Akbarnya, tapi bukan takbir demo. Takbiran seperti takbiran kalau Id. Orang Wahabi itu melarang tuh. Di tempat saya juga, di komplek perumahan saya. Tapi saya keluar rumah, datang lagi ke musola bawa golok sama asahan. Bukan mau menggal mereka, saya mau mapras batang pohon dijadikan penakol bedug, ngedulang. Tapi harus berani. Wong NU harus begitu. Jangan diam, berani saja. Mereka sedikit berani ngomong ngoceh, nyalahin. Kita berani menyampaikan dalil yang benar. Harus berani. Siap, berani. Saiki wani, sesuk wani, kapan bayi wani. Laskar Macan Ali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya, bapaknya Macan Ali soalnya. Ya, saya penasehat se-Nusantara kebetulan di keraton. Nah kemudian wa yumajjidunaka, mereka bertamjid
mentamjidkan engkau, mereka memuliakan, mengagungkan, menyucikan engkau ya Majid, ya Majid. Wa yuhallilunaka, dan mereka juga bertahlil kepada engkau, mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian kata Allah, wasyuhum rahmati, hei malaikat-malaikatku, ratakan rahmatku kepada mereka, curahkan rahmatku kepada mereka. Ada salah satu malaikat yang interupsi, ya Allah. Hei, kenapa? Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang tidak datang bertujuan untuk zikir, untuk tahlilan, takbiran, tasbihan, solawatan, tadarusan, enggak untuk itu. Tapi illa lihajatin, karena ada hajat, karena nyewain sound system, karena jadi kameramen disewa sama yang punya hajat, jadi teknisi, jaga generator, genset, deselan. Kemudian ada tukang tenda, beres acara besok mau dipakai tempat lain, harus langsung bongkar. Jadi datangnya karena urusan dunia, tapi ke tempat di mana mereka membaca kitabullah, tadarusan dan mempelajarinya, kemudian juga zikiran-zikiran, tasbihan, tahlil, sholawatan. Apa kata Allah ketika dilaporkan dengan interupsinya malaikat? Kata Allah, wasyuhum rahmati, ratakan semua rahmatku kepada mereka, siapapun tanpa terkecuali. La yashqa fihim jalisum, siapapun yang duduk kumpul bersama mereka, tukang sound system, tukang tenda, tukang genset, tukang kamera, tukang dagang, kabeh dapat ampunanku, rahmatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau disewa di tempat pengajian, taklilan, oh harus lebih senang Pak. Selain duitnya pulang ya dapat gitu loh. Rahmat dan ampunan Allah juga didapatkan. Inilah hadza haditsun sahihun. Hadisnya sahih. So kalau nggak percaya kita buka-bukaan kitab hadis. Jadi amaliyah kita itu ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Oleh karenanya jangan salah pilih guru, jangan salah nitipkan anak kita kepada orang alim. Karena banyak sekarang mondok enggak, ilmu enggak ngelotok, asal ngumpul di Monas langsung jadi ulama. Lulusan Monas Limin. Lulus langsung saja jadi pendekar sableng. Kan sudah kan? Wiro sableng. Berguru kepada guru yang gendeng. Siapa? Sinto gendeng. Ya gurunya gendeng, murid sableng penolok gelo kabeh. Ya gemblung pekok. Jari wong Malang pekok. Tapi ini nyata. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti itu. Di dalam hadis yang sahihul Bukhari, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja. Walakinnallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yanqa alimun, di dalam suatu riwayat. Di dalam riwayat yang lain, hatta idza lam yubqi alimun atau lam yabqa alimun, boleh maklum, boleh majhul. Sehingga jika ulama sudah tidak ada lagi, langkah Allah tidak menyisakan para ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan memilih pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, menjadikan ustadznya, ulamanya, mengangkat muftinya dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu faftau bighairi ilmin, ketika ditanya mereka menjawab tanpa landasan ilmu yang kompeten, tidak kredibel dalam bidang ilmu, bukan orang alim, apalagi dikategorikan fuqaha, bukan. Sehingga fadallu wa adallu, kalau sudah seperti itu adanya, mereka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Walaupun ahli ibadah. Beberapa Jumat berikutnya, pas dia sedang ziarah ke makbarah ibunya di pemakaman umum, tiba-tiba ada ibu-ibu, bukan ibunya bangkit dari kubur, bukan. Ya, tapi ibu yang lain, orang lain datang. Anak, kamu yang bernama Fulan, putra dari seorang ibu yang bernama Fulanah. Betul kok, ibu tahu dari mana? Sesungguhnya beberapa waktu yang lalu aku bermimpi
Aku melihat putriku yang dikuburkan di area pemakaman ini duduk di atas kuburnya dengan tersenyum, dengan keceriaan. Maka kemudian aku tanya, wahai putriku, dengan sebab apa engkau mendapatkan nikmat dan rahmat seperti ini? Wahai ibu, sesungguhnya setiap hari Jumat ada seorang pemuda yang selalu ziarah ke ibunya yang dikuburkan di tempat ini pula. Dia selalu membaca surah Yasin dan menghadiahkan untuk ibunya dan seluruh ahli kubur yang ada di sini. Maka kami mendapatkan rahmat pula. Tuh, ada diriwayatkan di dalam kitab Ar-Ruh. Maka orang Wahabi yang gandrung kepada Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia pakai gak kitab Ar-Ruhnya. Ada beberapa ustadz Wahabi yang sekarang sadar karena sering menonton video saya, yang kajian saya selalu dengan kitab. Bahkan kitab-kitab ulama kebanggaan mereka saya buka, ternyata ada isinya. Termasuk di dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim ya Syekh Ibnu Taimiyah tentang sholat yang dihadiahkan kepada si mayat, puasa, kemudian Al-Quran, kemudian zikir, sodakoh, dan amal-amal yang lain yang dihadiahkan kepada si mayat, itu yang bermanfaat untuk si mayat. Kata Syekh Ibnu Taimiyah sendiri. Makanya lebih bangga lagi kalau kita menitipkan anak-anak kita di sini sampai mereka tidak hanya fasihah membaca Al-Qur'annya, tapi juga alim dengan substansi Al-Qur'an, dengan maqasidus syariahnya. Ya, anak-anakku jangan cukup khataman di sini sampai sini saja, maksudnya sampai khataman sekarang saja, tapi lanjutkan, teruskan. Masih banyak ilmu yang belum dikaji. Teruskan. Beruntung kalau orang tua punya anak dititipkan di sini sampai baca Quran. Kata baginda Rasul, man qara'al Qur'ana wa amila biha. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan min nurin, nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Anak yang membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Qur'an, orang tuanya bagenan bodoh, ora fasih, orang ngerti, alif bingkang acan. Tapi anaknya dititipkan sampai fasihah dan mengamalkan Al-Quran tersebut, maka yakin orang tuanya dapat reward. Maka fama qaulika, apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkannya, si anak itu sendiri? Maka hafalan Al-Quran harus disertai pemahaman dan pengamalan. Karena yang pertama tadi ada orang yang hafal tapi faminhum zalimul linafsih, dia bertentangan dengan tujuan Al-Quran, substansi Al-Quran. Yang kedua wa minhum muqtasid, separuh diamalkan, separuh ditentang. Contoh bab tabarruk, tawassul, mereka katakan tawassulan syirik haram, tabarrukan ngalap berkah syirik haram. Padahal gampangannya kalau memang dia benar hafal Al-Quran, pasti hafal surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Wa nazzalna, dan kami telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan. Jadi wayahe hujan ojo ngersula bae, Bu. Hujan bae, hujan bae. Engkau musim panas, oh panas bae. Hujan atis, panas ya panas. Pengen panas atis. Demam, syukuri hujannya itu barokah dari Allah, rahmat. Bahkan ada jamaah saya 11 tahun kerja di Schneider, 11 tahun gak punya anak. Sama saya disuruh, kamu hujan-hujanan sama istri berdua, kemudian ngangap ke arah langit kayak kuda Nil, gitu. Jangan yang air dari curugan, dari atap rumah, takut nanti anak tembelek manuk lah. Ya, anak tembelek manuk nyopak coklat. Tapi langsung dari langit, langsung. Air yang turun netes dari langit, itu kemudian telan sambil mengulang-ulang bacaan surah Qaf ayat 9.
Wa nazzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Ma'an mubarakan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami telah turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan. Fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan bihi dengan wasilah air hujan tersebut. Padahal bagi Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tanpa wasilah Allah mampu melakukan segala sesuatu. Betul tidak? Wilayah yang tetap subur walaupun enggak hujan, subur saja. Yang panen-panen, yang di sini nyeblok-nyeblok, yang di sini lagi tebar-tebar gitu kan? Ada kan yang begitu kan? Padahal tidak musim hujan. Di tempat kita musim kemarau, tapi di tempat tersebut masih subur saja. Ya pari ya biasa. Jannatin, perkebunan yang rindang, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang dipanen, yang diketam, yang dietem. Ada padi, ada juga gandum, ada kacang-kacangan, ada jagung. Tetap tumbuh, tapi Allah juga memvalidasi, melegalisir, membenarkan bahwa Allah kadang juga menitipkan keberkahannya melalui makhluknya. Jangankan ke kiai yang alim, kita nitipkan anak ke kiai alim, atau kita datang minta doa kepada kiai yang alim yang soleh. Jangankan itu, kita bertabarruk dengan air hujan, jangankan air doanya kiai. Yaitu kata saya dukun syar'i, gitu kan? Ruqyah, aswaja. Jangankan doa para kiai, kita sering datang kalau ada apa-apa, datang ke kiai minta air doa, datang ke kiai minta air doa. Sampai orang Jepang bingung, kebiasaan orang Indonesia kok begitu ya? Apa-apa minta air doa, apa-apa minta air doa, apa-apa minta air doa, begitu kan? Emang apa sih? Akhirnya Profesor Dr. Masaru Emoto dan Ishimasa Matsushita juga menggalang teman-temannya berkumpul membuat sebuah penelitian, bukan cuma di Jepang tapi di berbagai negara. Penelitian tentang air. Akhirnya dia mengambil sampel air dari sebuah telaga sebelum didoakan, dan kemudian dia berdoa dengan ala kalimat mereka, ala Jepang. Kemudian diambil airnya, dikristalisasikan. Yang belum didoakan tidak membentuk heksagonal, tapi yang telah didoakan beberapa detik kemudian ternyata beda, membentuk prisma heksagonal. Ngerti nggak? Ngerti apa beli? Wong kene ngerti apa beli? Prisma heksagonal apa ini? Nggak apa-apa, karena ini soalnya dosen-dosen yang ngobrol. Bledos 10 sen. Nah, sampai-sampai masuk Islam, dia punya asisten orang Tasik. Jadi punya asisten orang Tasik. Jadi karena kuliah di sana, orang Tasik kuliah di sana, jadi asisten dosen. Ternyata sampai orang tersebut membuat buku, profesor itu namanya The True Power of Water. Nah, saya punya bukunya. Itu. Udah nggak bakalan ngerti lah Bu, tenang. Rungokno bae gitu. Orang non muslim sampai masuk Islam karena mereka meneliti kebiasaan orang Islam. Nah ini sekarang ada orang ngaku Islam tapi mengkafir-kafirkan sampai mengeluarkan orang Islam itu dari Islam. Nah ini yang ngamalkan sholawat sambil puasa terus menerus dikafir-kafirkan. Sebapak-bapaknya dikatakan masuk neraka. Santri lulusan Rembang Mbak Maimun oleh dokter yang gak pernah mondok dikafir-kafirkan, diklaim akan masuk neraka hanya karena ternyata sering puasa setiap hari kecuali 5 hari dalam setahun. Ada dalam riwayat diantaranya dalam Sahih Muslim ada. Kemudian juga Al-Mustadrak ala Sahihaini, Imam Hakim ada. Keterangan Rasulullah berkata kepada sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili, "Sum minal hurmi watruk." Puasalah engkau di bulan-bulan yang mulia. Ashhurul hurum apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 berderetan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab terpisah. Ya. Rasul menyuruh sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili untuk memperbanyak atau membiasakan puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia. Watruk, kemudian kamu tinggalkan lagi. Sum minal hurmi watruk, kemudian puasa lagi di bulan-bulan yang mulia. Watruk, kemudian tinggalkan lagi. Sum minal hurmi watruk, kemudian puasa lagi engkau di bulan-bulan yang mulia, kemudian tinggalkan lagi. Kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kalimat watruk dan tinggalkan, puasa kamu disuruh puasa tapi kemudian nanti tinggalkan lagi, artinya selang-seling. Maksudnya kenapa?
Rasulullah paham Abi Maji'ah Al-Bahili berat kalau terus menerus berpuasa. Oleh karenanya diajarkan bagaimana cara tetap bisa meraih pahala sunnah tanpa harus sampai kewalahan. Akan tetapi ini bagi siapa? Liman yasyuk, bagi orang yang keberatan. Tapi liman lam yasyuk, bagi orang yang tidak berat, maka fa'alaihi afdalu atau fadilatan, maka dia akan mendapatkan fadilah jika ia terus menerus berpuasa seluruhnya kecuali 5 hari dalam 1 tahun. Itu haram puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik. Jadi bagi orang yang keberatan bisa dengan cara puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau 2 hari puasa 2 hari tidak. Tapi bagi orang yang ternyata tidak merasa berat, mampu, tetap sehat, gak apa-apa puasa terus kecuali 5 hari dalam 1 tahun. Karena ada sahabat juga yang melakukan hal seperti itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita salah menitipkan anak. Nah, bersyukurlah bagi ayah dan bunda yang sudah menitipkan anak-anaknya untuk ngaji di tempat ini. Mudah-mudahan anaknya menjadi ahlul Quran dan mengamalkannya. Sebab itu masuk kategori yang ketiga. Tadi kan faminhum zalimul li nafsi, yang kedua wa minhum muqtasid, yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairati biid. Gubernur Mesir yang bernama sahabat Amr bin As radhiyallahu an minta kepada Amirul Mukminin supaya dikirimkan ada sekelompok atau delegasi guru tahfidz. Dikirimkanlah sekelompok guru tahfidz yang mimpinnya namanya Ibnu Muljam. Tapi di kemudian hari Ibnu Muljam inilah justru yang membunuh menantunya Rasul ketika ngimamin sholat subuh. Awas, hati-hati ya, jangan asal. Kemudian orang yang meracuni Sayyidina Hasan cucu Rasul juga, mereka juga pengamal hafalan Quran. Kemudian juga yang memenggal kepala Sayyidina Husain cucu Rasulullah, itu juga mereka juga kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan dulu ketika baginda Rasul masih hidup, ada orang yang ahli ibadah yang digambarkan dalam hadis bahwa dahinya menebal dan meninggi, itu berarti sosok yang banyak bersujud, banyak sholat. Kemudian kelopak matanya cekung, berarti banyak qiyamul lail, kurang tidur. Kemudian tulang pipinya menonjol, berarti banyak puasa sunnah. Kemudian janggutnya tebal, kemudian ridauhul Islam, pakaiannya Islami, akan tetapi berani menyalahkan Rasulullah, menuduh Rasul. Jangankan kiai NU, ternyata sekelas Rasul dituduh oleh ahli ibadah. Cuma ahli ibadah. I'dil ya Muhammad. Lihat di dalam Sirah Ibnu Hisham ataupun di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ada riwayat itu. Rasulullah kemudian, atau di dalam Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa ya, Imam Ibnul Jauzi, beda dengan Imam Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beda. Kalau Imam Ibnul Jauzi di kurun abad keempat ya, Hijriah, itu memang ulama Hambali juga, tapi ulama ahli hadis. Jadi Rasul saja pernah dituduh, i'dil ya Muhammad, adilah engkau Muhammad, berbuat adilah. Sahabat Umar dan sahabat Khalid bin Walid mencabut pedang. Idzan li ya Rasulullah an adriba unuqahu, izinkan aku untuk membengkal batang lehernya ya Rasul. Kata Rasul, jangan, biarin, lepasin. Tapi ternyata kata Rasul, ajal, ungkapkan apa pendapatmu, apakah aku tidak melakukan pembagian ghanimah ini secara adil? Ya, engkau tidak melakukannya sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Rasul kemudian berkata, inni atqakum ilallah minkum, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Inni rasulun minallah ilaikum, aku juga utusan dari Allah untuk kalian. Yang mewari salah itu aku. Maka siapa di antara kalian yang merasa lebih adil dibandingkan aku? Bingung. Iya ya, beliau Rasul, beliau lebih takwa dibandingkan aku. Akhirnya fa'aradu anhu, lelaki tersebut meninggalkan baginda Rasul begitu saja. Kata Rasul, nanti saya khruju fihim, akan muncul dari mereka entah secara biologis, turunan secara biologis ataupun ideologis, la tahqiranna salatakum ma salatihim, yang pasti dan pasti lamnya taukid tambah nun taukid tsaqilah, double taukid,
pasti dan pasti dia akan sangat menghinakan sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Wa siyamakum ma siyamihim, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka pasti lebih dihinakan puasa kalian. Wa a'malakum ma a'malihim, amal perbuatan kalian juga pasti akan sangat dihinakan dibanding-bandingkan dengan amal mereka. Oh, syirik lah, ya, kemudian juga bid'ah lah, dan lain sebagainya. Contoh itu sudah nyata. Rasul sudah memprediksi hal tersebut, dan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Wahyu Rasulullah itu ucapannya, tidak dari nafsu, berarti bukan prediksi, tapi kenyataannya akan muncul di akhir zaman sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul hidup saja berani orang-orang seperti itu hanya mengandalkan ibadah, mengamalkan sunnah, tapi menuduh kepada ahlus sunnahnya sendiri. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibus sunnah, pemilik sunnah. Jadi jangan sampai kita salah pilih guru, karena orang jahat bisa jadi dari awalnya itu dari kalangan orang-orang baik, tapi salah pilih guru atau salah pilih pengajian. Kama qala Ustaz Joker radhiyallahu an. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salawat. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, Yang hafal semua kita bersama-sama. ya Habiballah. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Engkaulah pujaan hati Rasulullah, bersinarlah cahayanya kekasih Allah. Bareng-bareng ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Syariat ini begitu banyak yang harus kita pelajari. Tanpa bimbingan ulama yang memiliki sanad ilmu yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan faham betul dengan ajaran Rasul. Terlebih 14 abad lebih lamanya jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memahami betul tentang Al-Quran kalamullah? Ya Rasulullah. Apa mungkin kita bisa langsung mempelajari agama ini langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasul tanpa kita memerlukan seorang guru, tanpa murabbi, tanpa mursyid? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa guru? Sedangkan mempelajari Al-Quran itu perlu guru. Kita mengenal setiap huruf dengan makhrajnya, dengan sifatul hurufnya. Tentu ada talaqi, bimbingan seorang guru. Maka yang mengerti tentang kalamullah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sahabat. Yang mengerti tafsiran Al-Quran yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat, ya tabi'in. Yang mengerti isi kandungan Al-Quran yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Terus berkesinambungan. Maka bagaimana mungkin kita mengenal Allah, sang pemilik kalam tersebut, tanpa bimbingan seorang guru? Tidak akan mungkin kita faham. Kalaupun kita memaksakan diri untuk menggali secara otodidak, maka yang ada kesesatan yang ada. Salah faham. Salah faham pasti. Maka banyak orang yang menggunakan dalil Al-Quran tapi malah menyesatkan orang lain dari tujuan Al-Quran. Seperti mereka menggunakan ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan apapun kecuali yang telah diperjuangkannya, diupayakannya. Surah An-Najm ayat 39. Dengan dalil ini, dengan ayat ini mereka menyesatkan orang lain dengan i'tiqad bahwa tidak akan sampai manfaat dari segala amal-amal soleh yang dihadiahkan kepada orang lain. Padahal ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada huruf wawu di depannya. Merupakan huruf ataf, tergantung ma'tuf alaih. Maka bacalah dari ayat 36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wallahu wa rasul alam bimurri wa ma'na. Maka kita akan paham. Apakah kalian tidak membaca apa yang tertulis di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, di mana isinya adalah syariat untuk umat mereka? Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain, dan tidaklah seseorang mendapatkan manfaat dari orang lain kecuali apa yang telah diupayakannya sendiri. Ini syariat untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Sedangkan umat Nabi Muhammad, banyak sekali ajaran beliau yang menyatakan bermanfaat, termasuk ilmu yang diajarkan. Walaupun orang yang mengajarkannya sudah wafat, diajarkan dan diamalkan lagi orang-orang lain, wafat lagi, diajarkan dan diamalkan lagi oleh berikutnya. Maka
yang mengajarkan sebelumnya, yang sudah wafat, tetap akan mendapatkan pahalanya. Mereka lah guru sejati. Tanpa mereka kita tidak akan mungkin faham Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili dan para ulama yang lain mengatakan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai bukan karena murabbi, mursyidku, guruku, pembimbingku, maka niscaya aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona dan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona. Duhai bulan purnama, guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona. Duhai bulan purnama. Oleh karenanya, saya harap ayah dan bunda sekalian faham. Ayah dan bunda memiliki anak-anak yang dititipkan di majelis ini, dididik Al-Quran, kemudian anak-anaknya fasihah dan pandai tilawatul Quran hingga bisa mengamalkannya. Rewardnya ibu dan bapak akan dipakaikan mahkota dari cahaya nanti di surganya Allah Ta'ala. Si anak akan dipakaikan jubbatan min nurin, jubah-jubah dari cahaya. Tapi itu semua Anda dapatkan wasilah sang guru. Andai tanpa mereka, apakah kita akan dapat keagungan yang Allah berikan di akhirat seperti itu? Dan bukan hanya di akhirat, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Kata Allah, Allah akan menyegerakan pahalanya untuk mereka, yakni di dunia, wa yazidahum min fadlih, dan Allah juga akan menambahkan karunia-Nya nanti di akhirat. Jadi kebanggaan bagi kita orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sini, sehingga pandai dengan Al-Quran, faham dengan Al-Quran, dan bapak dan ibu mendapatkan anugerah, bahkan mungkin nanti dikumpulkan bersama anak-anak kita dan gurunya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Sama-sama. waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran akan memberikan syafaat. Kata baginda Rasul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran,
Karena kelak Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pemiliknya, bukan hanya menyimpan tapi membaca dan mengamalkannya. Jadikan Al-Quran sebagai tuntunan, jangan hanya tontonan. Banyak orang menjadikan Al-Quran hanya sebatas mahar pernikahan, tapi hanya dibaca saat penguburan. Baca Al-Quran. Al-Quran lusuh bukanlah buruk. Al-Quran lusuh justru dia yang akan datang berbondong-bondong. Kal ghamamah ka'annaha ghamamatun aw ghayayatun. Dia akan seperti awan yang beriringan nanti pada hari kiamat, ataupun seperti katair, seperti burung-burung yang berbaris menyertai si pembaca dan pengamalnya, dan dia akan berhujjah menjadi saksi membela pengamalnya nanti di hadapan Allah. Bahkan jika amal-amal yang lain mensyafaati ketika beres pada penghisaban, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada pengamalnya bahkan sebelum mencapai mizan, timbangan ataupun hisab. Itu luar biasanya Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca kebaikan. Itu jika dibaca di luar sholat, dalam kondisi tidak wudu, tidak memegang mushaf, hanya hafalan, dapat satu huruf, didapat 10 kebaikan. Tapi kata Sayyidina Ali, jika di dalam sholat, dalam kondisi berdiri, maka mendapatkan 100 kebaikan dari setiap huruf. Kalau sholatnya sambil duduk, maka akan mendapatkan nisfahu, separuhnya dari 100, yakni 50. Contoh seperti sholat sunnah, walaupun kita dalam keadaan sihah, boleh sambil duduk. Tapi kata Rasul, man shalla qa'idan falahu nisful ujri. Siapa yang sholatnya sambil duduk padahal dia mampu berdiri, maka dia mendapatkan separuh pahala. Tapi kalau sholat fardu, kita mampu berdiri, wajib hukumnya berdiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, kerabat kita, semuanya, guru-guru kita menjadi ahlul Quran. Karena kata Rasul, ahlul Quran ahlullah, ahli pengamal Al-Quran, dialah orang-orang yang dekat dengan Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang terpandang, orang-orang yang khusus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti doa oleh guru-guru yang lain yang di sini, saya niat ngalat berkah. Jadi memang biasa saya ikut mengamini, karena Rasulullah saja mengamini doa sahabat. Di dalam sahih, kitab yang sahih, dalam riwayat yang sahih, maksud saya dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, Mu'jamul Kabir, Imam At-Tabrani, kemudian riwayat Imam Asy-Syu'airi, dalam As-Sunnah ada riwayat Rasulullah mengamini doa yang dipimpin sahabat Zaid bin Thabit, berikutnya dipimpin oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul mengamini. Apalah kita yang selain Rasul, maka kita juga selayaknya mengamini doa orang lain. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, karya seorang dosen ilmu hadis di Al-Azhar Kairo Mesir, Sayyid Muhammad Al-Hashimi, menukil hadis Rasul, aktsiru istakthir minan nasi min du'ail khair laka. Perbanyak olehmu mencari lisan-lisan yang mendoakan kebaikan untukmu. Fa innahu la yu'lamu min haula'i dzalika yurhamu aw yustajabu. Karena tidak diketahui dari lisan siapa doa itu dirahmati dan diijabah. Saya datang kemari juga niat tabarruk kepada para guru yang hadir pada saat ini. Saya akan mengamini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan silaturahim ini bermanfaat. Apa yang kita kaji bersama bisa kita amalkan, dan kita tidak salah memilih guru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum saya berikan waktu untuk doa, saya ingin meminta kepada Mas Gio
ada Mas Gio untuk bisa menerima cindera mata, tanda kasih. Mas Gio ada? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين الآخرين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغيب وحسن الخاتم وسط الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معنا بكل معنى. اللهم ببركة الفاتحة وخاصيتها وببركة ختم القرآن وببركة مجلس المباركة اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ببركة الفاتحة وبخاصيتها وببركة ختم القرآن اجعلنا ووالدينا وأولادنا وذرياتنا من آل عبادك الصالحين وأهل العلم والتقوى من أحب إليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اللهم ببركة الفاتحة وخواشيتها وبركة ختم القرآن
اجعل هذا معهدا مباركا، اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا كما باركت مكة المكرمة ومدينة المنورة، وارزق تلاميذ فم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وزين أخلاقهم وأخلاقنا أخلاق الصديقين. اللهم ببركة الفاتحة وخاشيتها وببركة ختم القرآن نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، واجعل هذا بلدتنا بلدة طيبة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استجب دعاءنا ويسر أمورنا وحصل مقاصدنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. يا فؤادي دعا سوى الله